Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Hari ini kita berkumpul untuk mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Sutra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya dari KBRI dan pagi dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Ini merupakan kabar baik dari kita sendiri. Yang saya inginkan tadi Anda bercerita tentang kedatangan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi memerintah terhadap Indonesia karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan untuk mengusung kebanggaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Apakah kalian setuju? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Soekarno, Bung. Masuk apakah kita Ini ada hal penting yang ingin dibicarakan. Oh, silakan masuk. Mas, Mas. Ya, Ada kalangan muda yang dicarimu. untuk apa mereka datang ke sini? Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Dalam hal penting apa kalian datang ke sini? Begini Bung, saya dengar radio dari BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi kita harus cepat-cepat dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Kita tidak bisa langsung memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini akan kita bahas dalam rapat PPKI. Tapi Bu, PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita harus memproklamasikan negara kita sendiri tanpa bantuan campur tangan dari negara lain. Hal ini akan kita bahas dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan kita. Kenapa Bung kita harus menunggu Jepang? Padahal kita bisa memproklamasikannya kemerdekaan kita sendiri. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak bisa mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian buktikan padaku, kekuatan mana yang kalian perhitungkan. Bayangkan bagaimana jika terjadi pertumpahan darah, dan apa tindakan kalian untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Tapi Bung, semakin cepat kita proklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita menghentikan penderitaan rakyat selama ini. Baiklah, berikan saya waktu untuk membahas ini dengan golongan tua. Baiklah Bung, kami akan pamit pulang kembali.
dengan kita harus menjaga lingkungan ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh dari Jepang? Bagaimana cara kita mengajukan mereka? Bagaimana jika di Rensden? Karena masing-masing mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan pendapat tersebut. Oke, jadi kita rapatnya bahwa kita itu akan tetap menunggu PPKI untuk memerdekakan kita. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Resang Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Resang Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta di bawah pemimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf, Bu. Assalamualaikum, Bung Hatta. Hei, ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Resang Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada sehari penuh di sana. Karno, Hatta? Apa maksud tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan ini, Bu. Ini semua demi keselamatan ini. Apakah kita selamanya akan menuju Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Mereka berhak bebas. Bagaimana jika kita memproklamasikan negara kita sendiri, Bu? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita harus memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Bukankah Soekarno sudah bilang bahwa permasalahan ini akan dibahas di sidang PPKI? Bagaimana jika perjanjian Jepang itu hanya semangat belaka? Apakah kita akan selamanya menunggu Jepang? Tenang saudara semua. Kita bisa menyelesaikannya semua dengan baik, oke? Saya tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan juga Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, silakan keluar. Baiklah, saya setuju dengan pendapat kalian. Kita harus memproklamasikan secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Resang Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, Fatmawati menjahitkan bendera merah putih untuk memproklamasikan kemerdekaannya besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesakma dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia.